Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah saat. Sebelum kita mulai, Pak Aryo mau presensi dulu ya. Nasrul, Hadir, Pak. sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Saya mau minta tolong Arif dipimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Coba perhatikan deret bilangan berikut ini. Pak Aryo punya deret 3 ditambah 5, tambah 7, tambah 9. Kemudian yang kedua ada 2 tambah 1, tambah setengah, tambah seperempat, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada log 2 ditambah log 4, tambah log 8, dan seterusnya. Kemudian yang keempat ada 3 ditambah 6, ditambah 12, ditambah 24. Coba kalian perhatikan, dari keempat deret tersebut, kira-kira yang termasuk deret aritmatika itu yang nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1, kenapa nomor 1? Gina, kenapa Gina nomor 1? Bedanya 2 ditambah 2. Oke, karena ada cara menghitung deret aritmatika. Masih ingat rumus untuk mencari jumlah n suku pertama dari deret aritmatika? Masih. Bagaimana? Rumusnya apa? Sn sama dengan Ya, N2 ya. kali A tambah N-1B. Oke, tujuan pembelajaran. Apa yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan deret aritmatika. Yang kedua, menggunakan pola deret geometri aritmatika untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Jadi, deret aritmatika ini banyak penerapannya ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya, misal di dalam gedung, itu biasanya kita bisa melihat banyak kursi yang disusun dengan teratur. Silahkan dicermati masalah yang Pak Haryo tampilkan. Ini adalah masalah banyak kursi di dalam suatu gedung. Pak Haryo boleh minta Ratu untuk membaca soalnya? Ya baik Pak. Dia adalah seorang pengusaha mebel. Beliau mendapat pesanan untuk memasang kursi pada gedung bioskop. Informasi-informasi apa yang diketahui pada masalah? Kira-kira dari soal yang dibacakan oleh Ratu tadi, Ratu dapat informasi apa saja? Kursi baris depan itu ada 20 kursi. Petunjuk pengerjaan LKPD. Yang pertama silahkan download LKPD yang sudah Pak Ari upload di Moodle ya. Namanya LKPD 3, silahkan di-download. Kemudian LKPD boleh di-print atau dibuka melalui media elektronik. Yang ketiga, hasil pekerjaan boleh ditulis di LKPD langsung atau ditulis dengan rapi dan jelas pada buku tulis. Hasil pekerjaan LKPD nanti di-scan atau difoto dan dikirimkan di emailnya Pak Haryo, yaitu haryowisnu593@gmail.com. Waktunya sudah habis ya, sudah 40 menit. Punya presentasi oleh salah satu siswa. Yang lain silahkan untuk mendengarkan dan menanggapi presentasi. Pak Haryo minta yang lain aktif ya, aktif untuk mengeluarkan pendapat. Keberanian itu yang utama ya. Apa yang diketahui pada masalah? Jadi yang pertama itu ada di dalam gedung terdapat 3 jenis kursi, yaitu kursi VIP, ekonomi, dan kursi festival. Yang kedua itu, kursi VIP terletak pada 3 bagian terdepan. Yang ketiga, banyak kursi paling depan, yaitu 20 kursi. Yang keempat, banyaknya kursi di belakang selalu bertambah. Banyaknya kursi di belakang selalu bertambah 4 dari kursi depannya. Gedung hanya mampu menampung 40 baris kursi, dan kursi paling belakang merupakan kursi festival. Baik, kemudian apa yang ditanyakan dalam masalah, Gina?
berapa banyak kursi ekonomi yang harus dipasang oleh Pak Robi. Perencanaan saya untuk menyelesaikan masalah tersebut yaitu yang pertama yaitu membuat bagan ilustrasi permasalahan. Yang kedua itu menentukan letak kursi ekonomi. Yang ketiga membuat deret aritmatika dan susunan dari kursi ekonomi. Yang keempat menentukan suku pertama, bedanya, dan banyaknya suku. Dan yang kelima menghitung banyaknya kursi dengan menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2, 2A dikali 2A ditambah N-1B. Yang pertama tadi, membuat bagan ilustrasi permasalahan. Jadi itu misalnya nih, kayak kursi VIP. Kursi VIP itu jadi U pertama. U pertama itu kan 20, ada 20 kursi. Terus VIP yang kedua itu kan U2, itu ada 24. VIP yang U ketiga 28 dan kursi ekonomi U atau U4 itu 32. Nah, kita nyari ekonomi U39 sama festival U40 ini. Sebentar, saya ralat. Kita mencari kursi ekonomi U4 sampai 39. Iya. Itu kan Gina bicara. Kita mencari U4 dari U4 ya. Ya, kita mencari U4 ekonomi sampai U39 ekonomi. Oke, selanjutnya. Jadi yang kedua itu menentukan letak kursi ekonomi. Jadi langsung aja letak kursi ekonomi pada baris keempat sampai ke 39. Ya. Ketiga, untuk kursi ekonomi baris keempat dianggap sebagai baris ke-1 dan U ke-39 dianggap baris ke-36. Oke. Selanjutnya. U1 32, U2 36, sampai U36 kita nyarinya. Ya. Nah, selanjutnya yaitu dengan suku pertama atau U1 atau A itu kan 32. Ya. Lalu disimpulkan bedanya itu 4 ditambah 4. Kemudian. Terus banyaknya suku atau N itu 36. Oke, kemudian. Lalu ke rumusnya yang tadi Sn sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N-1B. Jadi kita masukin N-nya itu tadi 36 per 2 dikali 2 kali A atau 2 kali 32 ditambah 36 min 1 dikali 4. 204. Hasilnya 3672. Yang dapat diambil yaitu banyaknya kursi ekonomi yang harus dipasang oleh Pak Robi adalah 3.672 kursi. Oke, tadi Kina sudah mengecek ya semuanya ya, perhitungan juga sudah dicek, yakin bahwa itu betul? Insya Allah. Untuk yang lain bagaimana? Apakah ada jawaban yang berbeda? Kalau jawaban akhirnya sama, Pak. Cuma perencanaannya sama hitungnya yang agak beda. Oke, kalau Chandra perencanaannya seperti apa perencanaannya? Kalau perencanaan yang punya saya yang pertama itu membuat ilustrasi kursi di dalam gedung. Yang kedua menentukan baris kursi yang kategori ekonomi. Terus yang ketiga membuat deret aritmatika dan susunan kursi kategori ekonomi. Dan yang keempat menghitung banyaknya kursi ekonomi. Ini ilmu yang kita dapatkan adalah mengenai deret aritmatika. Baik, untuk evaluasinya, kalian berani mengeluarkan pendapatnya, seperti itu. Mungkin memang ada 1-2 yang belum aktif. Pak Rio minta untuk pertemuan berikutnya lebih aktif lagi. Nanti berlatih secara mandiri ya, terkait materi deret aritmatika, bisa mengerjakan soal uji kompetensi di bahan ajar yang sudah Pak Rio upload di Moodle. Kemudian jangan malu untuk bertanya jika menemui kesulitan. WhatsApp Aryo, insya Allah kalau ada WA yang masuk akan usahakan Pak Aryo balas begitu. Oke,
Kata-kata terakhir dari Pak Rio, kalian hebat, terus semangat belajar, terus berusaha, lakukan yang terbaik, insya Allah akan mendapatkan yang terbaik. Pembelajaran pada hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih.